Indonesia tentu sudah banyak mengalami berbagai kompleksitas problematika di dunia pendidikan, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila kita flashback ke belakang, kebijakan pendidikan pada masa kolonialisme diatur secara sentralistik dan segregasi, atau memiliki pemisahan yang membedakan antara ras Belanda dengan yang lain. Pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur segala aspek pendidikan. Misalnya, pendirian sekolah sampai dengan penduduk Indonesia atau pribumi yang diberi hak untuk sekolah. Pada masa itu, hanya pribumi dari keluarga bangsawan dan priai yang mendapatkan hak untuk sekolah. Selain itu, tidak bisa bersekolah. Kebijakan Belanda dalam pendidikan memiliki tujuan untuk melanggengkan kekuasaan terhadap pribumi dan menyediakan tenaga kerja yang murah dalam rangka eksploitasi hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sistem segregasi atau pemisahan ini dapat dilihat dari sekolah yang memisahkan antara ras Eropa dengan ras pribumi, keturunan Arab, dan keturunan Cina. Sekolah anak Eropa bisa disebut dengan Osidental, dan sekolah untuk pribumi, ras Cina dan ras Arab disebut Oriental. Sistem ini kemudian mendapatkan perlawanan dari pribumi yang terdidik. Kemudian pada tahun 1920, muncul cita-cita baru untuk perubahan secara menyeluruh di dalam dunia pendidikan. Pada awal 1920-an, Muhammadiyah mendirikan sekolah pribumi yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana sistem yang dianut berada di luar sistem kolonial Belanda atau memiliki kurikulum sendiri. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah pribumi pada tanggal 3 Juli 1922 yang dinamakan dengan Taman Siswa di Yogyakarta. Pendidikan yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda dan kaum pribumi terdidik telah menghasilkan tokoh-tokoh pendidikan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh berpendidikan tersebut kemudian memiliki cita-cita untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang merdeka. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 5 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno kemudian menetapkan undang-undang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yang mana menekankan pada penanaman nilai-nilai Pancasila. Pada tahun 1950-an, partisipasi siswa SD meningkat menjadi 11 juta siswa, dari hanya sekitar 2,5 juta siswa pada era kolonialisme. Berlanjut pada tahun 1974 sampai 1978, ketika presiden telah berganti menjadi Soeharto, telah terbangun 61.000 sekolah dasar melalui program SD Impers. Selanjutnya bergeser jauh ke depan, Undang-Undang Sistem Pendidikan telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dipakai hingga hari ini. Kemudian apabila kita melihat kebijakan pendidikan era Merdeka Belajar yang saat ini sedang diusung oleh Menteri Nadiem Makarim, berusaha menjawab problematika yang saat ini sedang terjadi, yaitu menjawab tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas global namun masih memiliki nilai-nilai Pancasila yang dalam kurikulum Merdeka disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Kemudian, landasan filosofis yang dianut dalam kurikulum Merdeka diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana berusaha memerdekakan peserta didik dan pendidiknya. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka kehidupan batinnya, sehingga akan mengoptimalkan potensi dan berkembangnya budi pekerti dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan memiliki upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter. Selanjutnya, kekuatan pikiran atau intelektual dan tubuh dari anak. Hal ini berkorelasi dengan paham yang disampaikan oleh Santrok dalam bukunya Left Spine Development, di mana terdapat 3 unsur perkembangan, yaitu biological processes, cognitive processes, dan socio-emotional processes.
Tentu menjadi tugas kita bersama sebagai pendidik untuk menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disumbangkan dari pemikiran intelektual Ki Hajar Dewantara yang mampu melintasi zaman dan memiliki koneksi dengan pemikiran-pemikiran ahli lainnya. Maka dari itu, mari kita sebagai pendidik terus berjuang dalam pendidikan yang ada saat ini. Saya Anang dan terima kasih.